Punya ada seseorang yang kelihatannya bagus, kita padahkan si dintu kada tukang tenun kada, kayaknya pina memuji putungannya itu kata-kata, padahal itu sebenarnya menjelikkan orang. Nah itulah perumpamaan orang belajar ilmu-ilmu tauhid nah halus-halus itu. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu inna salafa la yanzuruna fi kutubit tauhid al-mustamilati 'ala al-mabahith ad-daqiqah wal masail al-kalamiyah. Berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, sesungguhnya para ulama-ulama yang dahulu mereka tidak memandang, maksudnya kada mempelajari, kada menelaah pada kitab-kitab tauhid yang mengandung atas pembahasan-pembahasan yang sangat halus dan masalah-masalah ilmu kalam. Qala Sayyiduna Asy-Syaikh Abdullah Al-Idrus, hadza mithlu ayyakula ahadukum bi maridil madah. Ini seumpama bahwa mengata salah seorang kamu pada maksud memuji, fulanun laisa bihaik wa laisa bihajjam wa hakadha wa dzalika zammun la madhun. Kita mempelajari kitab-kitab tauhid yang di dalamnya itu ada pembahasan yang halus-halus tentang ketuhanan. Itu bisa-bisa menggelincirkan iman kita. Padahal tujuan kita sebenarnya baik mempelajari itu untuk memperdalam ilmu tauhid, tapi kalau tersalah-salah bisa sebaliknya. Seperti salah seorang kamu mengata dengan tujuan memuji, padahal sebenarnya itu celaan. Jadi kita mengata si fulan itu bukan tukang tenun, si fulan itu bukan tukang sungu. Nah perkataan macam itu sifatnya bentuknya adalah merupakan hinaan kepada seseorang, walaupun sekilas itu merupakan pujian. Punya ada seseorang yang kelihatannya bagus, kita padahkan si dintu kada tukang tenun kada, kayaknya pina memuji putungannya itu kata-kata, padahal itu sebenarnya menjelikkan orang. Nah itulah perumpamaan orang belajar ilmu-ilmu tauhid nah halus-halus itu. Wa Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yaqul inna qira'at as-sanusiyah au ummil barahin haramun. Mempelajari, berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mempelajari kitab Sanusiyah macam Hudhudi itu, macam Hudhudi, au ummil barahin macam Dasuki, itu hukumnya adalah haram apabila yang belajar ini kada mampu atau bukan ahlinya, atau orang yang mengajari itu orang yang kada mampu, kada ahli di bidang itu. Wa qala nafa'allahu bihi as-salaf la yamilun ila tawaggul fi ulumit tauhid.
orang-orang dahulu para ulama itu tidak cenderung mereka kepada memperdalam pada ilmu-ilmu tauhid dan tidak juga pada ilmu-ilmu sastra, ilmu balaghah umpamanya, ilmu seperti itu. Allati tajzibul insana, yang menarik itu ilmu-ilmu akan manusia, wa tukhrijuhu, dan mengeluarkannya an dairatil i'tidal, daripada daerah yang normal, daerah yang i'tidal, yang lurus. Wa man zadat fasahatuhu, barang siapa bertambah kepasihannya, keahliannya di dalam ilmu-ilmu sastra, zadat kabahatuhu, maka bertambahlah kejahatannya. Walaisa ayatrukal insanu lisanahu auja, dan bukanlah bahwa membiarkan seorang manusia itu akan lisannya bingkok. Artinya bukan kita dilarang belajar ilmu fasaha, bukan dilarang kita belajar ilmu supaya fasih, tetapi walakin huwa tawaggulul jam, tetapi itu yang dimaksud adalah memperdalam yang melampau batas, memperdalam ilmu balaghah sedalam-dalamnya, memperdalam ilmu tauhid nang halus-halus, nah itu nang kada baik. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, inna Syekh Ibn Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, lahu madhabun tsanin, bagi beliau itu ada madhab yang kedua. Wa qad nakama alaihi salaf, sungguh mencela atas Ibnu Taimiyah itu oleh ulama-ulama dahulu, li ba'di masaila, karena ada sebagian masalah-masalah, in parada bitarjihiha, yang bersendirian Ibnu Taimiyah dengan mentarjih, memenangkan itu masalah-masalah, wa abtabiha, dan berfatwa Ibnu Taimiyah bima lam yukti bihi salafu, dengan yang tidak memfatwakan dengannya para ulama yang dahulu. Wa rubbama syaddada ba'du ahli ilmi bidzalik, dan kadang-kadang bersangatan sebagian ulama pada yang demikian itu Ibnu Taimiyah tadi. Wa man ittala ala kutubihi, siapa yang pernah menelaah atas kitab-kitab Ibnu Taimiyah, bana lahul khata was shawab, jelas bagi dia yang salah dan yang benar. Wa hamalal asya, Ibnu Taimiyah itu beliau menanggungkan sesuatu ala zahiriha, atas zahir sesuatu. Wa qad nabbaha Syekh Ibnu Hajar, sungguh menjagakan Syekh Ibnu Hajar, wa ghairuhu, dan selainnya, ala syai'in min dzalik, atas sesuatu dari yang demikian. Wa hadzdzal juhala, dan Syekh Ibnu Hajar melarang, menakuti akan orang-orang yang masih jahil, min mutala'ati kutubihi, daripada menelaah kitab-kitab karangan Ibnu Taimiyah itu. Wa qala sayyiduna al-imam Idrus bin Umar al-Habasyi nafa'allahu bihi, inna salafana kanu la yuhibbuna al-ishtighal al-katsira bil bahsi fi ilmil aqaid, bahwa para pendahulu kami, mereka tidak menyukai bekerja yang banyak dengan membahas pada ilmu tentang akidah. Wa yaqul, dan beliau mengata, inna kasratat tatallu, bahwa banyak menelaah, ala masaili dzalikal pan, atas masalah-masalah ini pak ilmu akidah, yukhsha minhu, dikhawatirkan daripada orang itu, isaratus syukuk, timbulnya keraguan, wal ittila, dan menelaah, alal masail wal aqaid az-za'ighah, atas masalah dan akidah yang menyimpang. Wa mislu hadza, seperti ini, al-bu'du anhu aula, berjauh daripadanya lebih baik. Wa yakfil insana min hadzal ilmi, cukup akan manusia daripada ilmu ini tauhid, ma hawatu aqidatul Ghazali rahimahullah wa nahwuhu minal aqaidil mukhtasaratil wajizah. Cukup akan manusia dari ilmu tauhid itu
sesuatu yang meliputi akan dia oleh akidah Imam Ghazali dan seumpamanya daripada akidah-akidah yang ringkas. Intaha minan nahril mawrud. Al-babur rabi', bab yang keempat, baina ulama'il akhirah wa ulama'id dunia. Wa fihi paslani, al-paslul awal fi awsafi ulama'il akhirah, al-paslul tsani fi tahdzir min ulama'id dunia. Al-paslul awal fi awsafi ulama'il akhirah, pada sifat-sifat ulama akhirat. Qala Allah Ta'ala warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Berfirman Allah, orang-orang yang kuat pijakannya dalam ilmu, orang-orang yang dalam ilmunya, mereka berkata, kami beriman dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Kullun min indi rabbina, seluruhnya itu dari sisi Tuhan kami. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anir rasikhin fil ilmi. Rasulullah pernah ditanya tentang maksud daripada orang-orang yang dalam ilmunya itu macam apa. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran warrasikhun fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang kukuh pondasinya. Rasulullah ditanya, bakala beliau berkata, mambarrat yaminu, orang yang lulus sumpahnya. Artinya bila dia bersumpah, dia meluluskan sumpahnya. Wasadaqa lisanuhu, dan benar perkataannya. Wastaqama qalbuhu, lurus istiqamah hatinya. Wa'affa batnuhu wa farjuhu, dan terpelihara perut dan farajnya daripada yang diharamkan Allah. Padahal yang demikian itu minar rasikhin fil ilmi, termasuk orang yang dalam pada ilmunya. Wa qala ba'duhum, berkata lagi sebahagian ulama, ar-rasikhu fil ilmi, orang itu dikatakan dalam pada ilmu, kuat pada ilmu. Man wajada fi ilmihi arba'ata asya, orang yang menemui, mendapatkan pada ilmunya itu 4 perkara. Pertama, at-taqwa bainahu wa bainallah. Dengan adanya ilmu, dia takwa kepada Allah. Yang kedua, wat-tawadhu'a bainahu wa bainal khalqi. Dia bersikap tawadu antaranya dan antara makhluk. Waz-zuhda bainahu wa bainad dunya, dan zuhud antara dia dan antara dunia. Wal mujahadata bainahu wa baina nafsi, dan dia mujahadah dengan nafsunya. Itulah orang-orang yang ar-rasikh bil ilm, yang kuat atau dalam pada ilmunya. Intaha min tafsir al-Baghawi. Qultu, aku mengata, ujar pengarang, wa min awsabihim, termasuk sifat orang-orang yang dalam ilmu, dawamu muraqabatillahi ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, selalu merasa diintai oleh Allah Ta'ala. Wal muhafazatu ala khawfihi fi sairi ahwalihim, dan memelihara atas takut kepada Allah pada sekalian keadaan mereka. Wa dawamus sakinati wal waqar, dan selalu tenang dan tentram
dan khusyuk dan khudu dan tawadhu bagi Allah Azza wa Jalla. Itulah sifat-sifat orang-orang yang dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang dalam pada ilmunya. Qala al-Imam al-Ghazali qila khamsun minal akhlaq hiya min alamati ulama'il akhirah mafhumatun min khamsi ayatin min kitabillah azza wa jal. Ujar Imam Ghazali, dikatakan orang ada 5 hal daripada akhlak, yang 5 hal akhlak itu merupakan alamat ulama akhirat. Mafhumatun, dipaham yang 5 akhlak itu, min khamsi ayatin, dari 5 ayat, min kitabillah azza wa jalla, daripada Al-Quran. Pertama, al-khasyah, takut kepada Allah. Itu tandanya orang yang berilmu, takut kepada Allah. Yang kedua, wal khusyuk. Khusyuk itu adalah merupakan bagian daripada buahnya takut kepada Allah. Yang ketiga, wat tawadhu. Orang yang makin tinggi ilmu makin tawadhu akhlaknya. Yang keempat, wa husnul khuluq, baik budi pekertinya. Orang yang paling tinggi ilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling baik akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya bila orang itu makin tinggi ilmunya, makin baik akhlaknya. Yang kelima, wa isarul akhirah ala dunia, mengutamakan kepentingan akhirat atas kepentingan dunia. Nah, 5 itulah merupakan alamat daripada ulama akhirat. Wa huwa zuhdu, yang kelima, wa isarul akhirah ala dunia wa huwa zuhdu. Fa ammal khasyatu fa min qaulihi ta'ala, adapun takut, maka setengah daripada firman Allah, maka diambil dari firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah berfirman innama. Innama itu artinya terbatas, hanya saja. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Yang bisa takut kepada Allah itu daripada hamba-hamba Allah ialah orang yang berilmu. Artinya orang yang kada berilmu kada akan bisa takut kepada Allah. Ditafsirkan firman Allah ini artinya setiap orang-orang yang berilmu dia dikatakan sebagai ulama akhirat kalau dia takut kepada Allah, kalau ilmunya itu membawa dia takut kepada Allah. Wa ammal khusyuk famin qaulihi ta'ala khashi'in lillah la yashtarun bi ayatillah samanan qalila. Mereka itu khusyuk bagi Allah. Mereka tidak menukarkan dengan ayat Allah harga yang murah. Mereka kadang mau menjual agamanya dengan dunia, artinya. Wa amma tawadhu famin qaulihi wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu bagi orang yang beriman. Artinya tawadhu'lah kamu. Wa amma husnul khuluq, adapun baik budi pekerti, pamin qaulihi ta'ala pabima rahmatin minallah lintalahu, sebab yang ada rahmat Allah dalam dirimu maka engkau bisa bersikap lemah lembut bagi mereka itu. Wa amma zuhdu famin qaulihi ta'ala wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila shalihan. Al-Qasas intaha minal ihya. Berkata orang-orang yang diberi ilmu, celaka kalian, bahwa pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh ketimbang kekayaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang kaya itu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul la yakunur rajul min ahlil ilmi
tidaklah seseorang laki-laki itu dikatakan berilmu hatta la yahsuda man fawqahu, sehingga dia tidak dengki kepada orang yang lebih daripadanya, wala yahqira man dunahu, dan dia tidak mau menghinakan orang yang di bawahnya, wala yabtaghi bihi thamana, dan dia tidak mencari dengan ilmu itu harga duniawi. Ibnu Umar mengatakan bahwa orang itu bisa disebut ulama akhirat apabila dia kada dengki kepada orang yang lebih daripadanya, kada menghinakan orang yang lebih rendah daripadanya, dan kada menuntut dengan ilmu itu harga dunia. Wa kana Sya'bi rahimahullah yaqul, Imam Sya'bi berkata, innamal faqih man wara'a an maharimillahi ta'ala wal alim man khafallaha azza wajalla. Ujar Sya'bi, orang itu dikatakan faqih, mengerti agama. Orang itu dikatakan mengerti agama ialah orang yang menjauhkan diri daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu disebut alim bila dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala rajulun lil Hasanil Basri, berkata seorang laki-laki bagi Hasanul Basri rahimahullah, inna fuqaha ana yaqulun kaza. Faqala al-Hasan hal ra'aita faqihan qat, innamal faqih az-zahid fid dunya ar-ragib fil akhirah al-basir fi dinihi al-mudawim ala ibadati rabbih. Seorang laki-laki berkata bagi Hasan Basri, laki-laki itu, bahwa orang-orang fakih kami mengatakan seperti ini. Ujar Hasan Basri, apakah engkau pernah melihat orang fakih? Pernahkah engkau melihat orang fakih? Orang fakih itu, ujar Hasan Basri, adalah orang yang mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Orang fakih itu orang yang gemar pada akhiratnya. Orang fakih itu orang yang melihat pada agamanya. Orang fakih itu orang yang selalu beribadah kepada Tuhannya. Nah, bila macam itu sifat-sifatnya, orang itu berhak untuk disebut sebagai fakih, atau jamaknya adalah fuqaha tadi. Nah, di situ dahulu. Kemudian suwarun min ahwalil ulama'ir rabbaniyyin. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وثبتا قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعملا من العذاب ونسيما من الجنة وارزقنا نظرا الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.